Mulai hari Minggu 1 November kemarin, pemerintah Arab Saudi membuka kembali ibadah umroh bagi jemaah dari luar Arab Saudi. Tidak terkecuali calon jemaah umroh dari Indonesia. Data dari Angkasa Pura ada sekitar 278 calon jemaah yang berangkat ke Arab Saudi dari Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minggu 1 November 2020, pemerintah Arab Saudi membuka kembali umroh tahap ketiga. Pada tahapan ini, calon jemaah dari luar Arab Saudi mulai diizinkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Kemarin, sejumlah pengurus Ampuri, sejumlah biro penyelenggar umroh, dan calon jemaah berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta untuk bertolak ke Arab Saudi. Mereka berangkat sekaligus memastikan persiapan umroh yang nantinya akan dijadwalkan kembali berangkat pada 8 November mendatang. Dari 59.000, itu yang memenuhi persyaratan hanya 44%. Artinya, sisanya kapan? Ya, sisanya mungkin menunggu regulasi dari pemerintah Saudi. Ini kan pandemi ini kan masih berlangsung. Tentunya ada tahapan-tahapan ya untuk menuju normal. Sekarang masih edisinya new normal. Kita akan memastikan bahwa pelaksanaan umroh nanti yang jamaah akan kita bawa dari Indonesia itu berjalan dengan baik. Sementara itu, berdasarkan data Angkasa Pura per 1 November 2020, ada 278 calon jemaah yang berangkat umroh dengan penerbangan perdana dari Indonesia menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Saudi Airlines. Kurang lebih dari keseluruhan penumpang ada 278 calon penumpang yang akan melaksanakan ibadah umroh. Dan mudah-mudahan ini juga nanti akan terus berlanjut berdasarkan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Sejumlah persyaratan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat diberlakukan bagi para calon jemaah yang datang untuk menunaikan ibadah umroh. Mulai dari batasan umur, hasil tes PCR bebas COVID-19, hingga pembatasan kelompok jemaah. Berdasarkan persyaratan ini, dari total 59.757 calon jemaah umroh asal Indonesia yang telah mendapatkan nomor registrasi, hanya 44% atau sekitar 26.328 calon jemaah yang memenuhi syarat dan diizinkan berangkat. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi sempat menutup kedatangan jemaah umroh dari luar Arab Saudi sejak 27 Februari lalu. Selain umroh, ibadah haji tahun 2020 pun ditiadakan bagi jemaah dari luar Arab Saudi akibat pandemi COVID-19. Tim Liputan, Metro TV. Sejak kemarin, rombongan calon jemaah umroh sudah berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta untuk bertolak ke Arab Saudi. Lalu bagaimana proses selanjutnya ketika sampai di Arab Saudi? Akan langsung saya tanyakan kepada Sekjen DPP Ampuri, HM Farid Al-Jawi. Pak Farid, Assalamualaikum, selamat siang. Siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid telah bergabung bersama dengan kami di Metro Siang. Pak Farid, saya ingin pastikan hingga siang hari ini, sudah berapa banyak jemaah umroh yang telah diberangkatkan ke Arab Saudi? Oke, sesuai dengan list kemarin itu totalnya sekitar 360. Namun memang ada beberapa yang tertunda karena terkait tidak melewati tidak memenuhi hasil swabnya positif sehingga tidak diberangkatkan, dan ada juga yang visanya telat, namun insya Allah di tanggal 3 sudah bisa diberangkatkan. Yang saat ini berangkat berjumlah kurang lebih 317 jamaah. Oke, berarti yang sudah diberangkatkan 317 dan sisanya nanti akan menunggu dari proses administrasi. Bagaimana kondisi dari jamaah yang sudah berangkat dan bagaimana kondisi di Arab Saudi saat ini? Apa yang harus mereka jalani? Kondisi di Arab Saudi mulai kita berangkat, protokol kesehatan sudah diterapkan. Ketika masuk ke dalam pesawat,
pramugari sudah mempersiapkan hand sanitizer untuk para jamaah sampai dengan bersih dan duduk di pesawat sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Yang kedua, di dalam pesawat juga kita sudah mengisi deklarasi untuk kesehatan yang akan diambil oleh petugas kesehatan ketika mendarat di Arab Saudi. Nah, begitu mendarat di Arab Saudi, ya jamaah keluar, kartu kesehatannya diambil oleh petugas dan memasuki ruangan untuk pengecekan suhu. Setelah pengecekan suhu, ya jamaah keluar dan masuk ke counter untuk memeriksa keabsahan PCR atau swab yang dibuat di Indonesia. Setelah itu keluar imigrasi. Setelah keluar imigrasi, mereka mengambil tasnya masing-masing. Tentunya tas ini sudah disemprot, disterilisasi dengan disinfektan. Dan tetap jamaah menjaga jarak. Demikian. Betul. Bukankah ada kewajiban untuk karantina 3 hari, Pak Farid, sesampainya di Arab Saudi? Betul. Sesuai Arab Saudi, ya tadi setelah keluar imigrasi, mengambil tas, mereka menuju bis. Nah, di bis ini kapasitasnya 40 itu hanya boleh diisi untuk 20 orang. Ya. Jadi satu bis kapasitas 40 diisi 20 orang dan berangkat menuju ke hotel sesuai dengan hotel yang dipesan. Sesampainya di hotel, ya tetap protokol kesehatan diterapkan, bagasi diturunkan dan disterilisasi lagi, disemprot disinfektan, baru masuk ke dalam hotel. Setelah masuk ke dalam hotel, ya, jamaah langsung masuk ke dalam kamar, ya. Dan di dalam kamar jamaah karantina selama kurang lebih 3 hari dan tidak boleh keluar kamar karena peraturannya sangat ketat sekali. Bahkan makan pun diantar, ya, dari luar ke dalam kamarnya masing-masing. Saat ini saya juga masih karantina di kamar hotel, walaupun hotelnya dekat dan kita bisa melihat haram, namun kita tidak boleh keluar kamar. Oke. Apakah kebutuhan selama karantina, Pak Farid, di sana mencukupi untuk jemaah umroh? Untuk kebutuhan karantina, ya itu sudah dipenuhi oleh pihak hotel dan pemerintah Arab Saudi, termasuk kita dikasih satu kit paket yang berisi hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, masker, dan di kamar pun disterilisasi. Jadi sebelum masuk ke kamar itu sudah steril. Dan untuk kebutuhan makan pagi, siang, sore juga diantar ke dalam kamar beserta buah-buahan dan yang lain-lain. Dan apakah satu kloter dari Indonesia ditempatkan dalam satu hotel yang sama atau dipisah-pisah hotelnya dan juga penempatannya? Karena ini perdana, ya kita ada 2 hotel yang sebelahan bintang 5, karena totalnya juga sekitar 717. Ini hotelnya juga hotel standar, bagus dan sangat layak. Oke. Pak Farid, berarti akan saya konfirmasi tidak ada pemeriksaan swab test kembali sesampainya di Arab Saudi, hanya memerlukan hasil swab test yang sudah dibawa dari Indonesia, betul ya Pak? Betul, di Arab Saudi tidak ada hasil tes kembali karena saat di Indonesia pun sudah difilter. Yang memang mereka positif, ya, COVID itu tidak akan diberangkatkan walaupun dokumennya sudah lengkap. Demikian. Pak Farid, setelah kemudian 3 hari karantina selesai di hotel, kemudian siapa yang akan menentukan apakah boleh untuk memulai ibadah umroh di sana? Dan kalau tidak salah, kelompok ibadah umroh juga dibatasi maksimal 50 orang. Betul. Kelompok ibadah umroh memang dibatasi. Jadi kita nanti ada petugas sendiri, mutawif yang khusus dari Saudi yang mengawal kita ketika kita keluar dari hotel. Namun sebelumnya kita mendaftar dulu melalui sistem yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Ya. Dan sistem itu
nanti mengatur jam berapa kita bisa berangkat umroh setelah kita dikarantina selama 3 hari. Akan dialokasikan dan itu jam. tidak boleh lebih dari 3 jam. Jadi pelaksanaan umroh sudah ditentukan dan tidak boleh lebih dari 3 jam. Ya, pelaksanaan umroh tidak boleh dari 3 jam dan tidak boleh lebih dari 50 orang dalam satu kelompok. Terima kasih Pak Farid Aljawi, Sekjen DPP Amfuri, telah bergabung bersama dengan saya dalam Metro Siang.